Kita mengenal adanya lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tidak banyak memang, karena ini sangat limitatif disebutkan, yaitu lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Dewan Perwakilan Daerah DPD, Lembaga Kepresidenan, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Sebelumnya ada lembaga yang kemudian dihilangkan, yaitu Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Banyak sekali hal atau aturan, pasal-pasal yang mengatur terkait dengan lembaga-lembaga negara ini. Contohnya, bagaimana lembaga kepresidenan dibatasin terkait dengan masa jabatan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan pada intinya presiden itu menjabat selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali 1 kali dalam masa jabatan yang sama, artinya 5 tahun. Jadi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, masa jabatan presiden 10 tahun atau 2 periode. Jika kemudian muncul gagasan tentang 3 periode, itu artinya inkonstitusional, karena tidak berdasar atau mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Maka sudah sewajarnya kalau isu terkait hal tersebut haruslah segera dihentikan. Kemudian, Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat akan menjalankan salah satunya fungsi legislasi, yaitu membuat undang-undang, selain tentu saja fungsi pengawasan. Dia bisa mengawasi lembaga kepresidenan, bahkan sesudah melalui proses yang panjang bisa saja Dewan Perwakilan Rakyat melakukan impeachment atau pemakzulan terhadap presiden. Namun tentu saja hal ini sangat panjang uraiannya. Ada sebuah proses yang harus dilakukan di internal lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, dan itu beberapa kali tahapan baru kemudian masuk ke Mahkamah Konstitusi jika memang menganggap apa yang dilakukan presiden itu melanggar konstitusi. Kemudian para hakim konstitusi bersidang memutuskan apakah rekomendasi yang diberikan oleh DPR itu sudah sesuai dengan yang seharusnya, artinya memang melanggar. Jika iya, maka Mahkamah Konstitusi akan memberikan putusan untuk bisa dipergunakan dibawa ke MPR. Namun jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa dianggap presiden tidak melanggar konstitusi, maka proses impeachment tidak bisa dilakukan. Tidak hanya sampai di situ, kemudian proses impeachment ini begitu dapat keputusan dari Mahkamah Konstitusi, masuk lagi ke Majelis Perwakilan Rakyat. Di sana akan memutuskan kembali. Mereka akan bersidang apakah memang bisa diterima atau tidak. Jika iya, maka presiden bisa dimakzulkan. Tetapi jika lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat
ternyata memutuskan dianggap tidak melanggar konstitusi, tentu saja tidak bisa dilakukan kembali.